orang yang tak berilmu pada bidang dia masuk pada bidang yang lain, atau orang yang bidang ilmunya apa kemudian memegang ilmu yang lain sehingga tak sejalan. Maka kalimat zallatul alim di sini, tergelincirnya orang alim ini, kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan tergelincirnya orang alim itu, yang disebut di sini orang alim yang mengerti agama tapi menyimpang dari ilmu yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, keberkahan kepada kita semua. Semoga kita semua yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri man yahdumuddin, an Umar bin Khattab. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, atadri man yahdumuddin, tahukah kalian siapa yang akan menghancurkan agama ini? Atadri man yahdumuddin. Kemudian berkata para sahabat, la nadri, kami tidak tahu. Tapi kemudian kala Umar bin Al-Khattab, alladhi yahdumuddin zallatul alim, zallatul alim, wajidalul munafiq bil Quran, kemudian wa a'immatul mudillin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Al-Khattab, tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? 3 perkara. Yang pertama, zallatul alim, tergelincirnya orang-orang yang alim, tergelincirnya orang-orang yang mengerti, tergelincirnya orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu agama ataupun tidak ilmu agama. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan zallatul alim di sini orang yang alimuddin, yang mengerti ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dimaksudkan hadis tersebut adalah, kata Nabi, kelak di akhir zaman yusaku alla taqumas sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai diangkat ilmu itu. Oleh para ulama diartikan maksud diangkat di sini. Ilmu yang diangkat itu. Yang pertama, hilangnya ilmu. Tapi kata para ulama dalam kesepakatan, bukan hilangnya ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, bukan. Tapi innallaha yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Ketika Allah ingin mencabut satu ilmu, yang dicabut oleh Allah itu biqabdil ulama. Nah, qabdul ulama di sini mematikan orang alim atau membuat orang alim itu tergelincir daripada ilmu dia. Atau dalam bahasa lain, hilangnya para ahli
para pakar kelak di akhir zaman. Atau lebih tepatnya bahasa ini, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kiamat itu datang ketika sesuatu diberikan kepada yang bukan haknya. Orang yang tak berilmu pada bidang dia masuk pada bidang yang lain, atau orang yang bidang ilmunya apa kemudian memegang ilmu yang lain sehingga tak sejalan. Maka kalimat zallatul alim di sini, tergelincirnya orang alim ini, kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan tergelincirnya orang alim itu, yang disebut di sini orang alim yang mengerti agama tapi menyimpang dari ilmu yang dimiliki. Di akhir zaman itu banyak orang-orang alim yang tergelincir itu banyak. Banyak orang-orang yang mengaku alim tapi pelaku bid'ah. Banyak orang-orang alim tapi pelaku tahayul khurafat. Dan ini penting, mengaku alim, memiliki sekian banyak jamaah tapi khurafat, tahayul, tapi pelaku bid'ah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, subhat di akhir zaman itu yang besar cuma dua. Satu subhat, fitnah di akhir zaman yang besar itu dua. Satu subhat, yang kedua syahwat. Subhat ini yang menjadi masalah. Subhat itu kata Nabi kelak di akhir zaman itu tersebar begitu saja di tengah umat muslim. Orang yang menjalankan sunnah Nabi dibenci, orang pelaku bid'ah disukai. Makanya kita temukan sekarang pelaku-pelaku bid'ah itu banyak dan tersebar begitu saja. Dan uniknya bersama mereka orang-orang yang menganggap atau dianggap berilmu. Ini yang disebut dengan zallatul alim. Oleh para ulama diterjemahkan lagi, tergelincirnya orang alim, tergelincir daripada ilmu agama dia, atau tergelincir daripada kebenaran dari agama yang dia pegang. Apa contohnya? Dia mengerti ilmu agama. Ada orang lebih berpegang teguh pada hadis yang lemah ataupun palsu ketimbang hadis sahih. Meskipun tak semua hadis sahih itu ada perintah untuk diamalkan. Tapi hadis sahih saja tidak semua diperintahkan untuk diamalkan, apalagi hadis yang dhaif atau dhaif jiddan, apalagi palsu. Ini menjadi masalah. Karena ternyata banyak sekali di akhir zaman itu fitnah-fitnah syubhat melalui pelaku-pelaku bid'ah tahayul khurafat ini mendarah daging. Kalau dikerucutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu, pada pembahasan yang kedua itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, al-maghrurun fi amril ulama. Banyak orang-orang alim daripada ulama yang tertipu. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali zalatul alim? Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali zalatul alim di sini, mereka yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Umar bin Al-Khattab, yang menghancurkan agama ini selain dari orang-orang alim yang tergelincir adalah jidalul munafik bil Quran. Munculnya kaum-kaum munafik yang hafal Al-Quran. Munculnya kaum-kaum munafik yang mengerti Al-Quran. Nabi bilang dalam hadis, dia kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna munafiqi ummati qurra." Kata baginda Nabi, hadisnya sahih. Kelak di tengah umatku ini banyak orang munafik. Tapi munafik-munafik yang dimaksud di situ siapa? Qurra, yang mengerti Al-Quran, yang faham Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada sejarah, pembunuh para sahabat Nabi, termasuk yang membunuh Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Al-Hasan wal Husain, rata-rata di antara mereka mengerti Al-Quran, bahkan ada yang hafal Al-Quran. Tapi mereka melakukan pembunuhan terhadap sahabat Nabi. Dan mereka dikategorikan munafik. Hudzaifah ibn al-Yaman memegang setidaknya 40 nama munafik di Madinah. Tapi dilarang oleh Nabi untuk disampaikan nama-nama yang 40 tersebut. Satu ketika datang Umar bin Khattab kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. "Ya Hudzaifah, apakah di antara 40 nama kaum munafik itu ada namaku?" kata Umar bin Khattab. Kemudian Hudzaifah cuma tersenyum,
tak memberitahu. Sampai hayat Hudzaifah ibn al-Yaman tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Munafik ini muncul pada masa baginda Nabi Muhammad SAW yang menggerogoti, yang ingin membunuh, menghancurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya di Madinah. Bahkan uniknya di Madinah Nabi masih ada ketika bangunan Masjidil Quba atau Masjid Quba telah dibangun. Tak lama kemudian kaum munafik yang berada di tengah baginda Nabi membangun satu masjid yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang disebut dengan Masjid Dirar. Tujuannya cuma satu, menghancurkan atau membunuh baginda Nabi. Seketika Nabi pulang dari perang Tabuk, yang diinginkan oleh mereka Nabi meresmikan masjid tersebut. Nanti kalau Nabi masuk dalam masjid meresmikan kemudian dibunuh. Dilalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham dan petunjuk kepada Nabi. Nanti pulang daripada perang Tabuk, hancurkan masjid itu. Nama masjidnya Masjid Dirar. Siapa mereka? Munafik. Berani mereka berjidal berdebat dengan orang-orang beriman melalui lisan mereka yang penuh dengan Al-Quran. Yang mengatakan Nabi tidak adil siapa? Orang yang mengerti Al-Quran. Dzul Khuwaisirah. Hei Muhammad, adil. Da'ni an aqtul, kata Umar bin Khattab. Suatu ketika Nabi dibilang begitu. Nabi Muhammad dibilang, hei Muhammad yang adil. Tapi kemudian dikatakan, kata Umar bin Khattab, kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa yang bisa melakukan keadilan? Kemudian kata Umar bin Khattab, biarkan aku bunuh orang ini. Kata Nabi, tidak usah tinggalkan orang ini. Kelak akan muncul kalau umat-umat orang-orang seperti mereka di tengah kalian. Kata Nabi. Jidalul munafik bil Quran. Banyak orang hari ini bisa mengeluarkan dalil dalam perdebatan menggunakan Al-Quran, tapi banyak yang tidak mengamalkan, tapi justru hanya berjidal saja. Maka tak salah. Kata seorang ulama mengatakan hancurnya Islam itu 4 perkara. 2 di antaranya, ada orang mengerti ilmu tapi tak mengamalkan. Ada orang yang beriman tapi tak berilmu. Ada orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu. Ini masalah. Sehingga ilmu dia tuju untuk dunia saja. Tapi ada orang beriman tapi tak berilmu. Masalah juga. Pelaku daripada bid'ah yang mengaku beriman. Pelaku subhat. Orang-orang pelaku bid'ah, apa mereka berilmu? Tidak berilmu. Tapi mereka beriman. Ini masalah di tengah umat muslim hari ini. Maka di akhir zaman yang banyak mengisi dunia adalah seperti ini. Yang terakhir, yang ketiga. Kata Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, a'immatul mudillin. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Imam-imam yang menyesatkan. Dan ini disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Dari riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa kata Nabi di antara penggalan hadis yang panjang tersebut? Du'atun ila abwabi jahannam. Kelak akan banyak di tengah umat manusia di akhir zaman yang mengantarkan para dai yang mengantarkan kepada neraka jahannam. Inilah yang disebut dengan du'at ila abwabi jahannam. Atau dalam bahasa lainnya, a'immatul mudillin. Orang-orang, para dai, para imam yang tidak memperteguhkan iman, yang kemudian memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia dan menyesatkan bagi para pelaku-pelaku bid'ah, tahayul, hurafat. Dan ini menjadi poin kita bersama, menjadi ladang perjuangan bagi kita bersama untuk menegakkan kebenaran, keadilan serta keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena di dalam Al-Quran ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikun. Siapa mereka yang musyrikun? Selain daripada kufar, selain daripada Yahudi. Karena Yahudi jelas, Nasrani jelas. Sementara musyrikun dari semua pelaku-pelaku kemusyrikan. Baik dari umat muslim maupun yang bukan dari umat muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.